Semeton Bali, peduli sosial channel saat ini berada di Gedung Jaya Sabe, kantor Gubernur Bali. Yayasan Peduli Desa Adat akan diterima Pak Gubernur dalam rangka audiensi perkenalan dan juga akan mohon pertimbangan dan arahan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Peduli Desa Adat. Mari kita ikuti bagaimana kita akan diterima oleh Bapak Gubernur Bali. Semeton Peduli Sosial Channel. Begitu kami sampai di Gedung Jaya Sabe di kediaman Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, pengurus Yayasan Peduli Desa Adat sudah disambut oleh staf protokoler Gubernur Bali yang sangat ramah dan langsung diarahkan ke tim kesehatan untuk dilakukan tes swab sebagai syarat utama prokes ketika akan diterima oleh Gubernur Bali. Semeton Bali, sebelum kita akan diterima oleh Bapak Gubernur, memang sesuai dengan protokol di Bapak Gubernur ketika mau menghadap dan diterima oleh Pak Gubernur, kita harus melalui tes swab yang kita persiapkan. Yayasan Peduli Desa Adat yang terdiri dari Dewan Pengawas Dr. Rusmadi Katur Kace, Ketua Yayasan Dewa Putu Arte SHMM, Sekretaris Roy Astike, dan Dewan Pendiri serta Pembina Yayasan Dewa Madi Putriase dan Madi Artawe langsung diterima Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat DPMA Provinsi Bali Agung Kartika Saputra. Audiensi dengan Gubernur Bali dalam rangka perkenalan dan sosialisasi keberadaan Yayasan Peduli Desa Adat sekaligus memohon arahan dan petunjuk Gubernur Bali dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yayasan, terutama dalam memperkuat keberadaan desa adat di daerah Bali. Ketua Yayasan Dewa Putu Arte SHMM dan pengawas Madi Katur Kace menyampaikan latar belakang berdirinya Yayasan Peduli Desa Adat yang berdiri dari rasa prihatin terhadap banyaknya kasus-kasus desa adat yang muncul belakangan ini, serta kepedulian untuk ikut berpartisipasi memberikan saran dan masukan pertimbangan penyelesaian masalah-masalah adat di daerah Bali. Oleh karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya mengatakan apresiasi dengan berdirinya Yayasan Peduli Desa Adat sebagai partner untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap fungsi dan peran desa adat yang sangat strategis, terutama tentang Perda nomor 4 tahun 2019. Gubernur Bali mengharapkan agar kegiatan Yayasan Peduli Desa Adat dapat sejalan dengan program strategis pemerintah daerah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat DPMA Provinsi Bali Agung Kartika Saputra usai tatap muka dengan Gubernur Bali menyambut baik berdirinya Yayasan Peduli Desa Adat ini dan bagaimana kemudian sinergi yang akan diinginkan dalam memperkuat keberadaan desa adat di Bali. Ikuti wawancara Peduli Sosial Channel bersama Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Agung Kartika Saputra berikut ini. Berkaitan dengan situasi desa adat saat ini dan ada lagi program memperkuat desa adat. Apa program dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sehingga desa adat ini tetap ajak Pak di Bali? Jadi kami bergerak sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dari 22 misi ini ada misi yang satu, penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat. Nah, apa yang harus dikuatkan di desa adat itu? Yang pertama tentu pemerintahannya, kelembagaannya. Itu harus kuat desa adat. Kemudian juga perekonomian desa adat. Sekarang desa adat sudah diberikan peluang untuk membentuk usaha sektorial, BUPDA, Bago Usaha Paduan Desa Adat. Kemudian juga punya LPD. Nah, ini dari sisi ekonomi harus dikuatkan karena ini pilar perekonomian desa adat untuk kesejahteraan desa adat itu sendiri. Pak Agung, kalau banyaknya muncul masalah-masalah desa adat sekarang ini itu karena apa Pak? Apa karena memang SDM desa adat kurang atau memang pengaruh globalisasi ini gimana Pak? Sekarang begini, kita harus melihat satu persatu kasusnya. Apa? Desa adat itu sudah punya kearifan lokal.
sudah punya awe-gawe, hukum adat, Yeah. pararem hukum Yeah. adat, sudah punya nilai-nilai kearifan lokal, paras paros, salulung sebayan tako, asas menyamo brayo dan lain sebagainya. Yeah. Nah, mesti ini harus dibangkitkan kembali, jangan dilupakan. Nah, kadang-kadang niki sering dilupakan oleh pengisir-pengisir kita, Betul. sehingga manakala terjadi penyelesaian wicara, niki sering menggunakan hukum negara lagi. Betul. Padahal kita punya hukum adat, Iya. punya wegawe, punya prarem, punya kearifan lokal. Ya, kemudian kalau kita kaitkan awe-gawe dengan perda, Pak Punapi, siapa yang menyesuaikan perda menyesuaikan awe-gawe? Itu awe-gawe yang menyesuaikan perda, Pak. Begini, untuk menjalankan tata pemerintahan desa adat, Iya. sama dengannya negara. Betul. Negara ada undang-undang dasar, ada undang-undang. Berarti Di betul. desa adat wenten awe-gawe, wenten prarem. Nah, niki prarem awe-gawe dibentuk sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat setempat, Ya. sama desa adat setempat. Nah, nike. Jadi semua harus harmonis. Hukum negara, hukum adat nike bersih harmoni. Jadi tidak subordinasi dia, sejajar antara hukum adat dengan hukum negara. Gitu. Nah, di tiang kira kembali ke wicara. Jadi wicara nika harus diselesaikan secara hukum adat. Iya. Nika yang di tiang lunas, prinsip-prinsip Betul. arifan lokal nika harus menjadi utama. Iya. Sane luweh, sane dikedepankan oleh Kramo Betul, Desa tapi Adat. kemudian Pak Agung muncul banyak kasus-kasus yang kemudian disampaikan sampai ke ranah hukum. Ini menurut Pak Agung gimana, Pak? Nah, nike yang artinya Kramo Desa Adat niki perlu pemahaman kembali. Perda perlu disosialisasikan lagi. Awe-gawe sudah dibuat, juga harus disosialisasikan. Ya. Itu yang melihat ada salah satu desa adat yang bagus di Betul, Buleleng niko. betul ada. Ketika ada pewiwahan, hadiahnya apa? Fotokopi awe-gawe. Supaya awe-gawe gitu dibaca. Apa Sosialisasi hak dan sekali. kewajiban Kramo Desa Adat. Betul. Apa kewajiban dan hak prajurit Ya. desa adat. Lengkap di sana Oke. semua. Niki barangkali yang harus disosialisasikan, dibangkitkan, dikomunikasikan, Ya. disosialisasikan, sehingga akan tahu hak dan kewajiban. Bagaimana termasuk penyelesaian bicara nike. Iya, Pak Agung, sekarang kan sudah ada Yayasan Peduli Desa Adat namanya dengan SK Menteri Hukum Nah, kemudian sinergi apa yang diharapkan Pak Agung untuk penguatan desa adat tentang manfaat atau kepedulian dari yayasan ini, Pak? Ya, saya menyambut baik. Kita yang menyambut baik, kita yang sangat apresiasi wenten Yayasan Peduli Desa Adat. Ini membuktikan bahwa Krama Desa Adat di Bali sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat. Kita yang harapkan yayasan ini bisa bersinergi dengan semua stakeholder, dinas PMA, majelis desa adat di semua jenjang, bendesa-bendesa adat, dan stakeholder yang lainnya. Nah, niki yang kita yang mohonkan nanti pada yayasan, mari kita bersinergi, bergerak, bergotong royong dalam rangka penguatan kedudukan dan tugas desa adat kita di Bali. Demikian laporan kami mengikuti audiensi pengurus Yayasan Peduli Desa Adat bersama Gubernur Bali Bapak Oyan Koster. Sampai jumpa pada kegiatan lainnya. Salam peduli sosial.